Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DSA ya, Digital Spatial Analysis. Minggu keempat saya akan menunjukkan sedikit tutorial hasil dari untuk mengolah peta yang sudah kalian gambar kemarin ya. Ini saya ada satu contoh dari teman kalian, saya pinjam ya. Jadi ini kan peta yang sudah kalian bikin ya, ada site-nya, ada jalannya, dan ada juga bangunan-bangunannya. Nah, ini saya minta kalian mengecek kembali ya, apakah ada garis-garis yang tidak terhubung, misalnya kayak ini nih. Oh, ini belum tertutup ya kan. Terus ada lagi mana ya, pokoknya dicek ya, semuanya harus terhubung dan tertutup gitu. Kemudian nanti hasil akhirnya adalah kayak gini. Nah, jadi untuk sementara saya sarankan untuk menghilangkan bangunannya dan set kalian tinggal jalannya. Nah, jalannya pastikan semuanya terhubung. Ini sudah terhubung ya, dijoinkan semua. Kemudian oke, sudah. Kemudian kalian save as jadi file dxf ya, dxf save. Oke, setelah selesai buka space syntax. Nah, space syntax ini langkah pertama ini adalah ini ya, new file, new, bentuk kertas paling kiri atas. Nah, ini yang new. Kemudian kita import yang tadi ya, yang tadi kita import file dxf nya kita import. Nah, ini kan keluar jaringan jalannya ya. Oke, terus yang pertama, langkah berikutnya adalah kita akan menggambar axial map. Garis aksialnya. Garis aksial adalah garis terpanjang yang memungkinkan kita gambar pada setiap jalan. Kan kemungkinannya banyak nih. Nah, daripada menggambar satu-satu ya, ini ada otomatisnya di sini ya. Ini yang garis warna-warni membentuk persegi ini. Ini kalian klik, kemudian kalian klik di bidang gambarnya, di bidang jalannya. Nah, nanti akan diproses dan bentuknya seperti ini. Nah, ini kan sudah otomatis ada connectivity. Nah, connectivity ini menunjukkan bahwa semakin merah jalannya, maka jalan itu dia mengkoneksikan banyak sekali jalan gitu. Konektivitasnya tinggi. Jadi jalan itu memiliki jaringan jalan yang paling banyak gitu. Konektivitasnya tinggi. Jadi jalan yang ini ya, jalan utama besar ini itu dengan suatu jalan yang memiliki konektivitas tertinggi. Jadi jalan itu menghubungkan ke banyak jalan yang lain gitu. Kemudian berikutnya tools, kemudian axial convex space, kita run graph analysis. Ini untuk mengecek integrasinya nanti ya. Integrasi ini n ini terkait dengan radiusnya. Biasanya masukkan saja 2,3, n sesuai dengan contohnya ini. Kemudian ini dicentang include choice, include local measures, include RA, dan seterusnya. Klik OK. Nah, diproses. Nah, dari sini ini ada atribut, di bagian atribut listnya ini ada banyak sekali atribut ya. Nah, integrasi HH ini adalah integrasi, maksudnya integrasi dengan jangkauan radius yang paling besar HH, sehingga ini menunjukkan bahwa jalan yang paling merah itu jalan yang paling tinggi integrasinya. Artinya jalan itu yang paling ramai, banyak aktivitas, dan dia sangat mudah diakses gitu. Kalau integrasi yang ini HHR3 ya, ini kan berkurang nih. Ini radiusnya mengecil dia, jadi warnanya berubah. Jadi tidak ada yang terlalu merah, semuanya rata-rata agak orange gitu ya. Ini jadi semakin meluas ya, maksudnya berarti ini adalah jalan yang oranye, ini jalan yang cukup ramai, cukup mudah diakses gitu. Kemudian ada HH2. Nah, semakin kecil ya radiusnya, sehingga menunjukkan bahwa
dia tidak terlalu ramai untuk diakses. Nah, biasanya kita langsung menggunakan N tadi, yang radiusnya tak terhingga, paling besar gitu. Oke, setelah selesai ya menunjukkan ini integrasinya ya, ini integrasi, ini gambar integrasi tadi, sedangkan konektivitas ini ya. Nah, setelah selesai ya, yang pertama klik di connectivity ini, kemudian map, kemudian edit export screen. Ini saya sarankan yang SVG aja, save as SVG, file SVG. Connectivity. Nah, ini saya taruh di sini aja deh. Nah, kemudian yang gambar yang kedua, garis yang kedua ini mana tadi? Integration yang Nah, ini juga kalian export screen ke foldernya. Oh, salah, ini ya tadi. Kemudian ini integration SVG aja, save. Nah, kemudian kalian buka Corel ya. Kalian buka Corel, sediakan ini nih. Nah, ini kalian bisa ngambil di internet, kuncinya hit color range, atau kalian bisa bikin sendiri di Corel ya. Tutorialnya banyak di YouTube. Cara membuat warna gradasi lebih dari satu gitu, YouTube ada banyak. Nah, ini kemudian 2 lembar ya, yang satu integrasi connectivity, yang satu integrasi. Oke, nah ini kemudian kita cari file yang tadi. Ini ya, connectivity, kita taruh di Corel. Photoshop pun juga bisa, kalau kalian lebih jago Photoshop pun enggak apa-apa. Nah, ini kan connectivity ya. Ini connectivity, kemudian yang berikutnya integration, masukin sini. Nah, ini masukin integration. Nah, kemudian diberi nama dan name ya, nama, name, kemudian diberikan keterangan jalan, misalnya jalan dengan konektivitas tertinggi adalah jalan apa, jalan XX gitu misalnya. Sekarang buat infografis mungkin, kemudian ditunjukkan bahwa ini kasih panah ya. Nah, gitu. Kemudian kalian juga tunjukkan semakin biru berarti semakin biru semakin rendah. Jadi carilah yang paling biru, misalnya ini disebutkan alasannya karena jalan ini terhubung dengan jalan lain. Jalan ini merupakan jalan yang paling banyak terhubung dengan jalan lain gitu ya. Tuh, kemudian yang paling biru misalnya, oh ini jalan apa gitu, sebutin aja. Konektivitas terendah, jalan yang paling sedikit dengan jalan lain gitu ya. Itu kemudian ini kalian copy juga ke sana untuk menunjukkan bahwa ini jalan dengan integrasi tertinggi. Karena jalan ini banyak diakses orang gitu ya, atau pengguna. Dan ramai
melakukan berbagai aktivitas gitu. Terus ini dengan integrasi terendah. Jalan ini sedikit diakses orang atau pengguna dan aktivitasnya rendah gitu ya. Nah, tapi bisa jadi hasil integrasi itu tidak sama dengan hasil connectivity gitu kan. Jadi bisa saja misalnya yang biru nanti integrasinya ternyata yang biru di sini nih. Nah, misalnya di situ. Jadi tergantung nanti yang paling biru yang mana. Kalian lihat sendiri nanti di mana. Oke. Itu ya. Jadi 2 lembar ini. 2 lembar A4, nama, NIM, kemudian dikasih keterangan mana jalan dengan konektivitas tertinggi dan terendah, mana jalan dengan integrasi tertinggi dan terendah. Biasanya sama, tapi bisa jadi berbeda gitu. Nah, kita ini kalau skalanya kecil ya, seluas 250 kali 250 meter. Nah, kalau misalnya sekota itu kan gimana? Itu kan susah gitu kan. Jadi depth map X ini untuk mencari itu tanpa kita harus menghitung satu-satu, otomatis dan lebih cepat gitu kan. Oke, itu ya tugas untuk minggu ini. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di grup. Kalau ada yang mengalami masalah atau trouble silahkan tanyakan di grup. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.